Iya, tahun depan kita sudah mulai dengan ya tadi yang kita bilang bahwa kita memulainya kan step by step gitu. Jadi kita kerja sama dari awal, nanti nextnya karena kayak buat tanda mata tahun depan itu kita udah mulai karena sudah melibatkan dunia akademik, jadi risetnya udah sepanjang setahun. Dan itu akan melibatkan ada forum diskusinya dan masuk ke dunia akademik. Terus soal riset tadi disebut apa sih bentuknya? Oke, yang saya bilang bahwa misalnya gini, pernah nggak teman-teman berpikir, ya, misalnya dari karya Yovie Widianto, misalnya bagaimana memvaluasi karya Yovie Widianto itu masuk dalam mengukurnya gitu ya, yang nggak kelihatan sampai akhirnya bisa terlihat gitu. Misalnya saya ambil contoh bagaimana melihat karya Yovie dari konteks ekonomi misalnya. Pernah terpikir bahwa teman-teman kebayang nggak karya Yovie Widianto sepanjang perjalanannya kemudian itu bisa melewati research, kemudian itu divaluasi nilainya. Itu belum pernah terjadi dan dunia akademik mengakui itu sendiri. Jadi Universitas Indonesia waktu kita berdiskusi mereka juga tertarik dari konteks sejarah misalnya. Ada karya-karya yang misalnya musik slang gitu. Bagaimana lagu-lagu slang itu dalam konteks sejarah gitu. Dia akan melihat nanti dari konteks sosial politiknya. Bagaimana sebuah lagu dengan hubungan konteks sosial politik. Bagaimana sebuah lagu dengan konteks antropologinya misalnya. Sebuah lagu dalam konteks IT, teknologinya gitu. Dan itu cuma karena musik gitu. Dan itu yang dilakukan oleh negara-negara maju. Kita ngeliat Korea hari ini, kalian bisa lihat bagaimana Asian Games, Suju gitu ya, begitu terakhir muncul dengan penjagaan yang maximum security gitu ya. Teman-teman bisa ngeliat bahwa itu bukan hanya sekedar musisi yang tampil, penyanyi, tapi di situ teman-teman ngeliat bagaimana di belakang Suju ada negara terlibat menjaga mereka punya aset. Itu sebabnya kenapa tanda mata ini dibuat untuk mendorong ke situ, melibatkan dunia akademik sehingga nanti Mas Yovie banyak menginspirasi dalam arti memberikan pandangan yang akhirnya kita menuju ke sana gitu. Karena ini buat generasi berikutnya nanti mereka melihat bahwa dari dunia musik ini mungkin kok bisa mendapatkan hasil, bisa hidup gitu ya. Dan teman-teman kalau saya kasih data misalnya bagaimana musik Indonesia data BPS tahun 2017 gitu. Kontribusi musik terhadap produk domestik brutonya kita, PDB negara gitu, itu di bawah 1%, hanya 0,47%. Artinya kalau Glenn Fredly jalan sendiri mungkin aman-aman aja gitu. Tapi begitu Glenn Fredly digabung sama Yovie, di mata negara dilihat hanya di bawah 1%. Artinya itu sudah wajib, kayak tadi kalau teman-teman perhatikan, dari awal kita bicara tentang pengelolaan dan perlindungan sampai Iqbal berbicara demikian. Dirjen, Profesor Agus dari Universitas Indonesia. Dan ini adalah sinergi. Melihat musik dari konteks bagaimana dia dikelola. Nantinya akan berpengaruh kepada apa yang ada di media, bagaimana masyarakat mengapresiasinya, sampai ke dunia pendidikan. Dan yang mudah-mudahan kalau Indonesia nanti tahun 2032 menjadi tuan rumah Olimpiade, ya harapannya, cita-citanya kita musik Indonesia udah di dunia juga. Amin. Terima kasih banyak, Glenn. Ya. Kita harus